Maret lalu, Jabodetabek kembali dilanda banjir yang memaksa lebih dari 90.000 orang mengungsi. Tak hanya melumpuhkan aktivitas harian, kerugian pun ditaksir mencapai 1,7 triliun rupiah. Kenapa banjir masih terus terjadi dari tahun ke tahun? Bagaimana kiriman air dari hulu bisa sedemikian cepat melumpuhkan ibu kota? Dan mengapa wilayah yang dulu aman kini ikut terendam? Apakah banjir akan terus memburuk hingga akhirnya Jakarta benar-benar tenggelam? Video ini akan mengurai benang kusut banjir Jakarta, dari sejarah, penyebab, hingga potensi solusinya. Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Di saat orang-orang bangun dini hari untuk mempersiapkan sahur di bulan Ramadan, air justru datang lebih dulu. Dalam gelap dan dingin, ratusan RT di Jabodetabek menghadapi awal bulan puasa bukan dengan ketenangan, tapi dengan perjuangan bertahan dari banjir yang menerjang rumah mereka. Banjir yang terjadi pada Maret 2025 menjadi salah satu yang paling parah dalam satu dekade terakhir. Curah hujan ekstrim turun di hulu dan hilir dalam waktu bersamaan. Sungai Ciliwung, Pesanggerahan, dan Angke meluap secara serentak, menyebabkan lebih dari 80 titik genangan di seluruh kota. Kawasan seperti Rawajati, Jatinegara, dan Sunter yang sebelumnya jarang terdampak kini ikut terendam hingga setinggi dada. Total kerugian untuk wilayah Jabodetabek diperkirakan mencapai 1,7 triliun rupiah. Kalau kita lihat sejarahnya, banjir di Jakarta bukan hal baru. Dari catatan Belanda pada abad ke-17, Jakarta, atau Batavia kala itu, sudah kerap terendam. Banjir besar tercatat pada tahun 1918, 2002, 2013, dan 2020. Polanya berulang, hujan lebat, air kiriman dari Bogor, lalu Jakarta tenggelam. Seiring waktu, intensitas dan luas area terdampak justru makin parah. Kenapa? Salah satu penyebab utamanya adalah letak geografis Jakarta yang berada di dataran rendah, sebagian bahkan di bawah permukaan laut. Ditambah lagi, ada 13 sungai yang membelah kota dan semuanya bermuara ke Laut Jawa. Alih fungsi lahan di wilayah hulu seperti Puncak juga memperparah situasi, terutama di bagian barat Puncak yang masuk dalam wilayah hulu daerah aliran Sungai Ciliwung. Kawasan yang dulu dipenuhi hutan dan semak belukar, kini berubah menjadi deretan vila dan tempat wisata. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat lebih dari 500 hektar lahan di kawasan Puncak telah beralih fungsi. Secara keseluruhan, vegetasi yang tersisa di area Das Ciliwung kini hanya sekitar 10%, artinya kemampuan menyerap air dari hulu ke hilir makin terbatas. Di dalam kota Jakarta sendiri, masalahnya makin rumit. Drainase kota banyak yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur. Ruang terbuka hijau hanya tersisa sekitar 9% dari total wilayah kota, padahal idealnya harus 30%. Urbanisasi tanpa pengendalian telah mengubah area resapan menjadi beton dan aspal yang tidak bisa menyerap air. Kondisi ini diperparah oleh penurunan muka tanah yang terus berlangsung di berbagai wilayah Jakarta. Dalam beberapa dekade terakhir, sejumlah kawasan bahkan telah turun mencapai 4 meter. Artinya, sebagian kota kini berada jauh di bawah permukaan laut, menjadikannya semakin rentan terhadap banjir dan rob. Tapi kini muncul daerah-daerah baru yang mulai terdampak meski dulunya aman, seperti Rawamangun, Matraman, dan sebagian wilayah Kemang. Ini bukan hanya soal posisi geografis, tapi cermin dari absennya perhatian jangka panjang dalam tata kelola kota. Apakah bisa dicegah? Bisa. Tapi butuh kerja sama lintas wilayah dan keseriusan politik. Solusi yang bisa dilakukan antara lain, menghentikan pembangunan ilegal di daerah resapan, memperbaiki sistem drainase, menambah ruang terbuka hijau, serta melakukan normalisasi dan naturalisasi sungai. Semua itu perlu dijalankan bersama edukasi publik dan kebijakan yang tegas. Tanpa perubahan mendasar, risiko banjir akan terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan menurut prediksi, jika tak ada langkah konkret sejak sekarang, sebagian wilayah Jakarta bisa tenggelam pada tahun 2050, dengan potensi kerugian ekonomi yang meningkat hingga 5 kali lipat. Kalau kita tahu penyebabnya, tahu solusinya, dan tahu risikonya. Lalu apa yang sebenarnya kita tunggu? Tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa like, share video ini ke teman-temanmu, dan aktifkan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya.